Selamat datang di podcast. Gak jelas. Selamat datang di podcast Gak Jelas. Kali ini gue ditemenin sama sahabat SMA nih, yang sekarang bisa dikatain sukses gak ya? Udah sukses belum? Ya, Ya, gimana orang aja lah. ya alhamdulillah udah lumayan bisa hidup sendiri ya. Oh iya dong. Oke. Nah kali ini ada Intan. Halo Intan. Intan mana suaranya nih? Halo, hai. Halo hai. Nah Tan, kan Ya, kita udah 19 tahun nih temenan. oh iya. Ya Kenapa nih? dari semenjak dari rahim. Anjay, embrio Hmm. Enggak. Jadi Intan ini kan sekarang kerja di mana Tan? di RS Krakatau, Di RS Krakatau. Cilegon, Ya Cilegon. Baru berapa hari Tan? Berapa lama kerja maksudnya? 4 hari. 4 hari. 4 hari deh. Ya, ini tempat kerja yang selanjutnya ya setelah yang kemarin. Sebagai apa Tan? Tempat kerja ketiga, Oh tempat ketiga. kerja ketiga. Oke. Pengalamannya Sebagai udah analis, malang melintang. Nah, jadi Intan ini jurusan kuliahnya itu adalah D3 analis kesehatan. analis kesehatan. Nah, Iya, sekarang sih ganti sih namanya. apa Tan sekarang namanya? Jadi ahli teknologi laboratorium medik. Tapi yang terkenalnya itu analis kesehatan. Masih istilah umumnya itu ya. Iya, Hmm. betul. Oke, coba Tan, eh Ali mau tahu dong, waktu pertama kali Intan bisa milih jurusan ini tuh alasannya apa Tan? Karena emang ikut temen atau Alasannya karena itu apa udah tak uh, udah tahu duluan atau gimana? enggak, enggak tahu sama sekali. Ya, Jadi tuh enggak ada kepikiran pengen jadi analis kesehatan. oke, Karena waktu SMA itu sukanya kimia. oke, Nah, terus setelah itu tuh kan teteh aku tuh kerja di rumah sakit kan. ya, Kayak yang bagian admin administrasi gitu kan di laboratorium. Ya udahlah setelah Intan apa namanya senam PTN nggak dapet tuh ya zong banget. Waktu Senam PTN SNMPTN itu milih milih apa? dokter, Dokter milih mana? kedokteran Kedokteran mana? di apa ya, di Lampung itu pokoknya Nggak kocak tahu. dah. Sumpah, gue Iya, juga nggak tahu itu. iya, apa namanya, dokter gigi kan katanya kan suruh nyari peluang yang ini kan. Ya udah Ya, gue ke Lampung tuh milihnya, nggak keterima dong. Terus SBM, SBM milihnya padahal Untirta cuman jurusannya metalurgi, medtek. gitu-gitu lah pokoknya. Ya Nggak oke. keterima juga, udah dong kayak sedikit frustasi kayak tuh gue kemana nih gitu. Akhirnya tuh teteh ini bilang, udah deh kamu jadi anak kesehatan aja katanya gitu kan. Itu teman-teman aku gajinya gede gitu tuh, jadi gue kayak di Ya, ini gaji gitu. Padahal kan gue maksudnya basicnya pengen ada kimia kimianya lah gitu. ya, Nah terus udah gitu ya udahlah gue akhirnya masuk tuh dikasih tahu nih ada nih Poltekkes Banten katanya gitu di Tangerang. Ya udah kan gue tuh juga masuknya jalur tulis. Itu tuh gue bingung tuh soalnya Poltekkes itu sistemnya tesnya itu harinya tuh sama. Kan Poltekkes kan banyak ya di seluruh Indonesia kan. ya, Nah itu tuh kayak ujiannya tuh satu harinya itu sama. Jadi gue bingung milih Poltekkes mana masuknya kan. ya. Tadi mau Poltekkes Bandung, ya udah jadinya Banten. Udah tuh gue udah deg-degan kan, kata gue kalau ini nggak keterima gue kemana nih kuliah, dan untungnya keterima. Ya udah emang jalannya Itu waktu ke Poltekkes udah deh mas. bukan jalur SNMPTN atau SBM ya berarti? Jalur Poltekkes sendiri ya? uh, iya tapi jalurnya emang kayak SNMPTN sama SBMPTN sih, jadi ada yang jalur rapot sama jalur tulis. Gue yang jalur tulis. Oh, jalur tulis. Oke. Jalur tulis bener. Nah, terus akhirnya masuk ya pas tahun berapa? Masuk 2016. 2013 Eh, ya nggak sih? dong. Kok 13? 16 lah. Kan 19 lulus 16, kan? oh iya benar ya, iya ya, iya Nah, iya benar-benar nah, angkatan 16. nah, terus pertama kali kayak kultur shocknya itu pas pertama kali masuk jurusan itu sama ekspektasi Intan nih yang kan katanya suka kimia. Terus pas masuk jurusan itu Iya, gimana kagetnya? kaget banget sih. Pengalamannya. Kayak eh kalau untuk kekimianya itu bener-bener sedikit gitu loh, kayak cuma sedikit banget. Sisanya tuh kayak lebih ke sel, biologi kayak
biologi dasar. Pokoknya hal yang Intan sebenarnya benci gitu. Gak suka malahan ke situ. Pusing lah tuh, ditambah apalagi kan kayak kalau semester awal tuh masih kayak semester biasa tuh. Hmm, Kayak kita masih masih jago lah, kayak cuman pelajaran bahasa Indonesia kayak gitu kan, PKN bla 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 dasar gitu lah kan. gitu. Nah, dasar kan. Nah, pas semester 2 nya tuh menjurus. Udah mulai menjurus terus makin semester semester barulah kayak mengenal periksa tentang sel darah merah, sel darah putih, terus ketemulah sama urin, feses, cacing, tentang virus, yang hal-hal yang kayak apa ya, bertolak belakang sama kimia-kimiaan yang gak gue suka banget. Malah hampir nggak ada kimianya gitu. Maksudnya jauh Ya, dari hal-hal kimia gitu. jauh. Hmm. Jauh jauh dari hal kimia. Ada sih namanya biokimia, cuman dia kimianya tuh bukan kayak mereaksi-reaksikan oksidasi, reduksi gitu-gitu enggak, tapi lebih ke kayak apa ya? Aneh deh pokoknya. Oke, terus itu Pokoknya frustasi deh gue. iya nggak usah, mungkin karena kaget juga kali ya, butuh penyesuaian. Karena pembelajarannya itu ya bener-bener spesifik beda gitu. Hmm. Terus itu Beda deh. kalau perkuliahannya gimana Tan? Misalkan dari Senin sampai hari apa, terus praktikum sama teori di kelas lebih berapa persentasenya, lebih banyak mana? Karena gue D3 sih lebih banyak ke praktek. Dan kalau dari segi kesibukan sih pasti kalau Poltekkes tuh gila sih. Kalau waktu gue aja Senin sampai Sabtu kuliah Oh, kuliah Senin itu sampai jam Sabtu nih. 8 sampai jam 5 sore. Karena kalau di kampus gue tuh nggak bisa kayak yang namanya milih SKS ya. Iya. Nggak bisa. Jadi kita tuh kayak satu angkatan masuk, itu tuh setiap semesternya udah dipaket berapa Oh. SKS gitu. Hmm. Terjadwal kayak apa ya? Kayak SMA deh, kayak gitu. Pembelajarannya apa, dosennya masuk jam berapa gitu gitu. Terus pakai seragam kan? Pakai seragam juga bener, sampai pakai pentopel. Senin sampai Sabtu Paket sama tuh seragamnya. Apa ada saya seragam? sampai sama, makanya gue punya seragam tuh banyak banget. Hmm. Sama kalau buat praktikum ada seragam tersendiri nggak? Enggak, dia cuman just lab. Oh, just lab udah disediain dari sana Kan ya? mainannya di lab. Iya, jadi kita bayar pertama tuh itu udah dapet segala macamnya kayak satu kit gitu loh. Hmm. Gas lab segala macam, seragam pun itu udah masuk. Terus kalau di lab itu biasanya ngapain sih? Apa yang Di lab itu dilakuin? tergantung tergantung mata pelajaran apa MK-nya sih. Maksudnya kalau Pelajarannya. kayak hemat misalnya kayak nah ada ini namanya hematologi, berarti kan tentang darah tuh. Iya. Ya berarti itu ntar gue kayak apa flebotomi nih, kayak Hmm. berarti tata cara pengambilan darah atau enggak spesimen-spesimen lain. Terus kalau kayak feses kayak tentang cacing, ya berarti kita neliti eh, apa namanya fesesnya. Kalau kimia tentang ginjal segala macam berarti kan hubungannya sama urin kayak gitu-gitu. Yang serunya sih kalau eksperimen itu tuh kayak pernah tuh tentang virologi namanya, Apa? tentang virus kan, Tentang apa? virologi. Viro. Virologi. Virologi. Itu tentang virus, jadi kayak kita pakai ayam gitu loh, pakai ayam, Terus? darah ayam, ya itu kayak dikembangbiakin gitu, kayak gitu deh. Gue juga udah agak lupa sih, kayak perkembangan virus gitu-gitu. Hmm. Terus pernah juga kayak ini neliti sperma tuh. Itu dari mana anjir? Itu sih yang paling kocak itu sih. Jadi ada praktikum. Jadi praktikumnya tuh kayak ngeliat eh, apa namanya isi dari si sperma gitu. Oh, selnya itu gerak apa enggak gitu kali? Gitu nggak? Iya kan kita kan kalau awal tuh kita pasti suka lihat ya kayak gambar-gambar Iya, yang sperma kayak kecebong gitu. spermatozoa gitu kan, yang Kece kayak kecebong. Nah ya. itu tuh asli asli pas gua praktek tuh bener-bener kayak wah gila sih gitu tuh. Secara Satu nyatanya gitu ya. tetes secara nyatanya kayak Hmm. lo cuma satu tetes sperma doang tuh pas dilihat di mikroskop tuh itu udah ada ribuan banget banyak nih yang Hmm. kayak gerak-gerak gitu. Itu satu tetes Makanya doang ya. kayak satu itu cuma satu tetes doang loh kan. Kalau Sedangkan kan bisa kalau kayak ember. misalnya nah bener kan asli.
Soalnya kan kayak normalnya aja 2 mili itu kan udah lumayan banyak. Makanya tuh kenapa kita dikatain sebagai pemenang gitu kan. Karena Hmm, emang kita tuh ngelawan juta sel-sel sperma itu kayak gitu. hmm. Sama itu Poin. Mm-mm. disediain Apa? disediain itunya. Jadi kalau itu tuh gimana ya? Jadi Apa si nyari ini dosennya nyari relawan? nyari relawan. Jadi si dosennya tuh nggak mau tahu gimana caranya. Jadi Hmm. anak-anak cowok ini disuruh nyari gitu. Kesepakatan bersama siapa Anak orangnya cowok yang segala nyari. macam, tapi iya Hmm, dirahasiakan. Jadi nggak tahu tuh itu nggak nggak spermanya emang mereka punya mereka, tapi nggak ketahuan apa mereka kayak gimana gitu nggak mereka tahu. nyari sendiri nggak Anak tahu cewek terima punya doang. mereka ya. Iya bener. Kocak sih anjir parah. Iya sih, tapi maksudnya kalau ketika lo belajar biologi, pokoknya kalau ketika kamu belajar tentang kesehatan tuh jadi lebih kayak ini sih, bukan bukan bersyukur sih ya, cuman lebih kayak wow gitu. Hmm, Wow-nya tuh kayak ih ternyata cuman dengan satu sel darah ternyata kayak gini ya gitu gitulah gitu. hmm. Tapi kan katanya Ya, kalau apa kalau sperma udah 1 detik di udara katanya udah mati. Terus itu iya buat mati. buat penelitian itu gimana caranya biar tetap bisa, kan tadi katanya kan dilihat itunya apa si kecebongnya itu gerak, itu Oh digituin kalau atau misalnya ada alat tersendiri nggak buat tetap hmm, jaga dia tetap hidup gitu? enggak, jadi pas praktek itu timingnya harus, itu kan nggak boleh lebih dari 2 jam tuh. Oh, Jadi tuh begitu spermanya datang, kita tuh udah harus di lab, berarti itu yang udah harus dipakai di itu lab. 2 jam masih baru Masih gitu. fresh, iya masih fresh. Oke. Jadi harus timingnya harus pas kayak gitu. Aing rasa itu Dan nanti kan sulit ada kayak sulit mencari 2 jam yang masih baru. Oke, nggak tahu ya. itu ya sumber Nah, terus dirahasiakan aja jadi lah. sebelumnya dirahasiakan. Nah, jadi kayak si spermanya itu kita warnain, ada pewarnai. Jadi ini ada 2 warna nih. Hmm. Kalau yang dia bisa meresap warna, berarti dia udah mati. Hmm. Kalau dia yang nggak meresap warna, warnanya masih tetap putih tuh, Ya. itu tuh gerak-gerak itu dia masih hidup kayak gitu. Karena kan kalau sperma itu kita nelitinya pertama dari segi ini dulu loh, dari segi fisiknya dulu nih. Jadi pas begitu datang nih si sperma kita lihat dulu dari segi aroma. Kita nyium tuh, Aroma iya live secara langsung wangi. dicium langsung gitu. Iya, iya, ya iyalah. Aku kalaupun periksa feses sama feses pun sama, kayak dilihat dulu gitu bentukan secara matanya gitu loh. Oke, 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 oke. Itu terus kayak dicium, oh wanginya kayak gitu. Terus volumenya nih berapa Hmm. berapa banyak. Terus ada yang namanya viskositas. Jadi kayak seberapa kental gitulah intinya kalau secara awamnya tuh. Hmm. Nanti baru ke bagian mikroskopisnya itu yang dilihat tuh kayak seberapa banyak yang hidup hidupnya kayak gitu kan normalnya. Terus udah gitu kayak apakah si sel spermanya ini normal atau enggak. Soalnya kan ada tuh yang kayak kecebong tapi kepalanya 2. Oh, itu nggak normal. Itu kan yang kayak bisa nyebabin macem-macem sih, entah itu kayak kembar, entah itu Oh, emang kayak kelainan gen gitu ya. kelainan-kelainan lain kayak gitu-gitu ya. Terus Hmm. ada juga tuh jadi kayak si spermanya tuh geraknya tuh lurus ke depan cepat, itu berarti kan yang bagus tuh. Tapi ada juga dia yang si spermanya itu nggak bisa gerak, jadi dia hidup tapi dia cuma ngegerak-gerakin ekornya doang, tapi cuma stuck di situ doang. Itu kan makanya dia nggak bisa tembus ke apa namanya akuarium cewek gitu kan. Hmm. Tuh, makanya berarti itu nggak lolos kayak gitu. Jadi dalam 1 juta sel itu jadi ada kemungkinan yang inilah yang itulah pokoknya banyak ya. Nah, kayak gitu kan mereka tuh bersaing soalnya. Terus mereka pun juga harus kuat karena kalau misalnya waktu si sperma ini kayak mau masuk ke akuariumnya itu kayak ada seleksi apa nih ya namanya, kayak aku lupa sih, kayak asam basa gitu deh Hmm. pokoknya. Jadi nggak semua sperma itu kuat untuk nembusnya gitu. Oke, berarti sekarang yang berlomba bukan cuma manusia ya, sampai ke sperma juga berlomba loh. Ya iya kan kita sebelum jadi manusia Oh iya, lahir kita kita juga tuh udah berlomba berarti kita dari juga kan waktu kita hasil jadi perlombaan sperma ya. gitu.
Iya bener, makanya kenapa orang-orang kayak ngomong kita udah tua di dunia itu sebagai pemimpin, sebagai pemenang ya karena itu Iya, kita udah bertarung jutaan orang lain gitu. iya. Maksudnya orang tua kita, bapak kita. Iyalah, Iya, iya. Nah, kan, sensitif kalau terus kan tadi udah keren banget nih, menarik banget cerita tentang perkuliahannya gimana. Terus menurut Intan kira-kira susah apa gampang atau gimana sih kira-kira kuliah di dunia kesehatan itu? sejujurnya kalau kayaknya sih semuanya juga ngalaminnya sama sih. Maksudnya kan kalau misalnya ini kan D3, jadi udah selesai teori praktek gitu kan. Lebih banyak prakteknya juga. Sebenarnya lebih sulit sih karena lebih sulit pas kuliahnya. Lebih susah pas. Sulit banget. Hmm, Sulitnya tuh kenapa ya? Kayak karena kita apa yang kita omongin, yang kita lakuin, yang kita kerjain itu nggak fleksibel. Jadi harus sesuai sama buku, sama teori kayak oh, gitu. harus berlandaskan. Ya, kayak Hmm, gitu. Sedangkan kan pasti dunia kerja tuh gitu jauh beda banget. Nih contohnya nih, misalnya waktu kuliah tuh kayak kita mau netesin satu tetes reagen aja, satu tetes apa, biasanya satu tetes darah ditambah satu tetes iya. cairan apa gitu. Kan kalau di dunia kerja tinggal tetes-tetes aja gitu kan, Hmm, beres gitu. hmm, Tapi kalau kayak di kuliah itu kayak bener-bener harus nulis nih jurnalnya, teteskan ini ya, yang melandasinya apa, harus kandungan tetesan itu apa, isinya bla 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 itu yang sedetail mungkin aja pokoknya ya. detail dan ya itu harus apa, semuanya harus berdasarkan ilmunya gitu. Oke. Nah, tapi kan Intan lulus waktu yang tepat ya. Mm-mm, 3 tahun ya pas ya, 2019. iya, Nanti, karena kalau di kampus gue sih prinsipnya masuk bareng, keluar tuh bareng. oke. Nah, pas lulus itu kabar baiknya dan nasib baiknya adalah langsung kerja kan Intan tuh? Sebenarnya sebelum kita wisuda sih udah kerja. Sebelum sudah udah kerja. Itu di Itu di Prima Medica di Bintaro. nah, Prima Medica Bintaro sebagai analis juga ya. Kenali juga. Nanti fresh graduate Itu kocak pertama sih. di situ. Gimana pengalaman pertama kerja? Ya, kan jadi tuh kan kita kalau kita udah apa namanya sidang ya sidang Iya udah. udah selesai sidang ini kan kita tinggal nunggu wisuda kan. Iya. Nah setelah kita ini tuh awalnya kayak bingung nih nyantai-nyantai aja kan. Hmm. Tapi teman-teman tuh kayak udah lamar kerja ke sana ke sana ke Udah sini gitu mencari, kan. Heeh, terus udah gerak. kayak ini ngerasa kayak buset kok gue nganggur banget gitu ya nyantai banget. Akhirnya tuh pas udah mau pas itu iseng-iseng lah iseng-iseng ngelamar ke dua lamaran tuh Hmm. ke Prima Medica satu sama ke Prodia satu kan. Ya. Setelah itu, besokannya tuh langsung dipanggil sama si Prima Medica ini ke Bintaro. Itu tuh eh, setelah itu baru kan bilang ke mama gitu kan, bilang ke orang tua lah, Hmm. pokoknya ke keluarga dapat kerjaan nih gitu-gitu kan. Ya udah sebelumnya kita bilang dulu, tapi ke tempat kerjaan itu saya belum wisuda gitu kan. Soalnya wisudanya nanti gitu kan. Hmm. Dibolehin lah mereka. Oh boleh sama Ya pihak udah akhirnya kuliahnya. Hmm. boleh dan itu pun dikasih libur pas wisudanya doang kayak Oh gitu. terus. Iya, ya udah jadi ininya pas Intan wisuda mau wisuda tuh itu posisinya udah kerja Udah kayak kerja. udah dapat Oke. kerja. Mantap, mantap, mantap. Dan itu tuh tapi baru 2 minggu, setelah 2 minggu nih, jadi nih pas bagian Intan masuk sana Hmm. itu nggak lama ada panggilan dari Prodia, Oh yang lamaran kedua itu kan? lamaran kedua itu. Heeh. Jadi sebenarnya Intan tuh ngelamar pun nggak niat kedua-duanya, kenapa? Karena kalau orang lain kan ngelamar kayak pakai CV, lamaran pekerjaan, ijazah segala macem kan. Sedangkan kan posisinya Intan belum punya ijazah segala macem dan laptop Intan tuh rusak. Iya. Jadi nggak bisa bikin surat lamaran gitu. Jadi Intan cuma kayak minta bikinin CV gitu kan. Hmm. Udah cuma kayak ngirimin CV doang. Nah, setelah itu kan di Prima Medica ini tuh Intan baru kerja sekitar 1 mingguan lebih ya. Iya. Udah gitu Intan yang ngejar-ngejar HRD-nya kayak gitu. Terus buat apa Kayak tuh?
Pak, saya belum belum tanda tangan kontrak gitu tuh. Hmm, Ya lu gimana sih, kayak lo kerja tapi lo belum iya. belum diikat, Heeh. kayak lo pun Kayak sebagai sebagai karyawan apa gitu jadi kayak statusnya? ngerasa iya bener, kayak duh ngambang juga nih ntar gue gajian segala macem kan. Iya. Nanti HRD-nya ini pun kayak nyantai gitu, terus kan gue akhirnya dipanggil kan sama Prodia. Ya udah tuh gue diem-diem kan, gue diem-diem kayak ikutin wawancaranya gitu kan, Tanpa yang penting yang sepengetahuan nonton. si Ya, Primedika iya ini. tanpa sepengetahuan saya. Heeh, si Prima Medika ini yang tahu tuh cuma senior intan Hmm. yang di lab. Terus Anak kan kalau sama anak lab tahu kan kayak saling ya udah kapan lagi gitu kan dipanggil sama itu, cobain lah gitu. hmm, Nah akhirnya pas udah nih kita interview kan di Prodia, keterima lah. hmm. Di Prodianya pun aku diinterview tuh sama 5 orang gitu. Anjir, banyak Terus banget. kayak ya 5 orang. Nah singkat banget aku 5 orang itu bos-bosnya semua dah pokoknya. Terus kayak mereka nanya kegiatan kamu apa sekarang, aku bilang kan Hmm, Saya kerja kerja bu gitu kan hmm, di satu rumah sakit, aku gituin. Terus itu tapi saya belum tanda tangan kontrak, aku gituin kan. hmm, Udah pokoknya mereka kayak kayak menjanjikan, udah kalau kayak gitu nggak usah tanda tangan kontrak di sana katanya, hmm, kamu udah kita pastiin mas sini katanya gitu. Terus hmm, itu kayak kayak mereka tuh menjanjikan kayak kamu ntar beberapa bulan di sini pun kamu udah bisa inilah itu gitulah pokoknya. udah Ya nyambut kan, dengan baik lah pokoknya. iya menyambut dengan baik, pokoknya menjanjikan. Dan di Prodia ini maksudnya gimana ya, dia ini tuh bergengsi gitu loh di Hmm, untuk skala jurusan gue kan, hmm, pasti kita setiap jurusan punya goalsnya kan. iya. Kayak misalnya lu jadi guru, Hmm, berarti gue bagusnya tuh jadi gurunya di sekolah mana hmm, favorit kayak gitu kan. iya. Nah, jadi si Prodia ini tuh gitu Hmm, kayak ini tuh bergengsi gitu buat gue, dan tempat gue keterima dan iya, kapan lagi gitu tempat kan, yang dan tepat lah gitu. pusatnya gitu kan. Kayak gitu. Terus gue fresh graduate pula gitu kan. Hmm, Ya udah akhirnya gue inilah mengundurkan diri, gue resign dari pekerjaan yang kemarinnya itu. hmm. Awalnya tuh ada tuh ngomel-ngomel Ngomel-ngomel ke di sana. HRD. Yang Jadi pihak pertama ini nih, yang rumah sakit pertama nih. yang punya rumah sakit ini ngomel, maksudnya kayak kamu tuh baru fresh graduate Iya, katanya. Ya emang sih rumah sakit ini baru kayak merintis gitu, hmm, harusnya kamu tuh sabar katanya sih, kayak gitu-gitu lah di. iya. Ya terus pas pas dia bilang emang kamu keterima di mana, terus gue bilang kayak di Prodia, gue gituin Hmm, kan, Prodia yang mana, yang tower. Dia kayak oh ya udah, kayak gue kayak oh gitu. ya Ya udah ya pasrah gue gitu. juga kayak kayak pasrah gitu kan. Itu pun dianya HRD-nya tuh bermasalah. Oh, Jadi setelah gue pindah ke Prodia ternyata dia kayak dipecat gitu tuh. ada something lah pokoknya. Iya ada something. Nah, Ya kan itu juga karena ada faktor guanya juga sih, soalnya ya tadi gue nggak tanda tangan kontrak. hmm, Nah pas gue mau keluar gue kayak disuruh tanda tangan kontrak yang gitu. bikin keluar aja baru Jadi jadinya. biar jadi biar seolah-olah kayak gue udah tanda tangan kontrak dan gue resign karena kemauan gue sendiri gitulah Oh intinya. iya, Atau lah itu malah pokoknya gitulah. pokoknya itulah oke. Udahlah, udah gue pindah deh Nah ke terus kerjaan kalau kedua. di Prodia ini kerjanya ngapain tuh? Bagian labnya Nah kalau apa gimana? enggak sebelumnya itu jadi gini, pas gue di interview tuh ditanya kan, Hmm. kamu mau lebih ke teknis ke laboratoriumnya atau kayak lebih ke ininya, ke Oh pelayanannya dikasih gitu kan. pilihan gitu. Dikasih pilihan. Hmm. Terus gue otomatis bilang dong sebagai jiwa analis gitu kan yang masih fresh graduate gitu Iya, kan, ingin saya pengen teknis gitu kan, ingin saya mencoba pengen ilmu kan. teknis. Pengen teknis. Nah terus udah gitu kata yang wawancara gue itu bilang gini, tapi kamu sayang kalau dilihat dari komunikasi kamu dan record kamu, organisasi kamu katanya gitu kan, di CV gue kan ada organisasi-organisasi Iya. dan mereka tuh nganggapku aktif lah ini. Hmm. Jadi terus kata mereka di sini di towernya ini lagi kosong posisi di bagian pelayanan katanya gitu. Hmm. Jadi yang lebih lebih ngomong ke pasien gitu loh, Iya. tatap muka sama pasien, tapi bukan untuk teknisnya Iya gitu. bukan teknis lah. Uh, mm, Sini ada yang lagi cuti lahiran Hmm. 3 bulan kayak gitu. Intinya gitu. Terus mau nggak kalau misalnya itu katanya gitu kan.
Terus gue kayak mikir gini dong, kayak kalau kita mau jadi sesuatu di sebuah tempat, kita harus masuk dulu ke tempat itu, ya nggak? Iya betul. Ngerti nggak maksud gue? Heeh. Ah, Jadi ya udah akhirnya gue kayak ya udah gue terima gitu. hmm, Sama-sama analis, sama-sama penting juga itu hmm, berdua, cuman dia lebih ke pelayanannya pelayan, kan. Akhirnya gue terima. beda ini sedikit lah. Mm. Ya udah akhirnya tuh gue kontrak pertama 3 bulan tuh jadi BCS dan customer service. Jadi lebih ke kayak pelayan di depan gitu. Kayak pas pasien datang tuh kayak mau periksa apa, mau periksa ini. Hmm, Oh, ini periksanya itu fungsinya untuk ini, persyaratan sampelnya tuh gimana, harganya berapa gitu-gitu deh. kayak tahap Tuh awal gue lah. tahap awal pasien masuk tuh kan. Udahlah gue 3 bulan tuh kontrak di situ. Dikontrak lagi lah gue 6 bulan, tapi 6 bulannya ini Sebagai pas 3 bulannya gue masih tetap jadi BCS tadi. hmm, Setelah itu 3 bulan terakhirnya itu gue di offer ke jadi ke plebotomi, apa itu? ke beda bagian. Nah kalau ke plebotomi ini ya yang itu yang gue ngambil darah nih, ngambil darah terus kayak gitu gitulah pokoknya. Udah Tapi sesuai dengan. nggak teknis. Oh enggak teknis juga. Udah sesuai juga. Tapi itu nggak bener-bener teknis. Oh, Masih satu pelayanan tapi di bagiannya tuh yang ngambil darah sama jadi teknis tapi bukan di towernya oh, tapi ke cabang oh, yang ada yang dicabangin sama si Prodia Keramatnya ini kayak hmm. gitu. Ya udah gue itu udah 3 bulan dan udah Nah, tapi yang menarik udahan. pas di Prodia ini kemarin pas wabah COVID ya corona sempat berkecimpungnya pas di Prodia ini kan Iya sempat ya sempat karena termasuk Prodia kan di Jakarta ya tepatnya termasuk zona merah juga kan. bener-bener Nah, terus gimana tuh pengalamannya? Bisa terjun ke eh menangani COVID di pasti bagian apa gitu? eh, sebenarnya belum ada juga tuh yang kayak nge-swab gitu soalnya kan kalau dia kan dia laboratoriumnya swasta kan. Mm-mm. Nah terus udah gitu sebetulnya ini kan booming-boomingnya adanya COVID tuh waktu bulan apa ya? Maret, Februari Maret Februari akhir Februari Maret Maret. Kak. Nah, nah gue tuh pindah ke plebotominya itu di bulan Februari. Nah di bulan Januarinya itu di prodi itu udah ini udah kayak mulai safety gitu kan, udah mulai harus pakai masker kayak gitu-gitu. Itu udah dimulai dari Januari. Hmm. Jadi sebelum COVID yang meledak ini kan, udah tuh biasa aja. Masih pakai APD-nya pun biasa aja yang ngambil darah. Hmm. Nah setelah udah ada yang kayak begitu barulah mulai mulai dari ganti kostum kan jadinya kayak awalnya cuma jas ditambah pakai helm terus kayak jas hujan gitu kayak jas hujan gitu-gitu terus lama-lama baru tuh kayak pakai yang baju astronot kayak gitu kan Mulai lebih protek. pakai Hamzat namanya. Oke oke. hmm, Bentar nih iya kita punya foto Intan pas lagi pakai apa namanya? Baju hazmat ya? hazmat Hazmat. iya. Bentar nih. Itu tuh Gua mau tunjukin. ya Nah, ini salah satunya. Itu tuh itu pengap banget ya asli. pengap banget ya. Kenapa asli Itu ada ukurannya nggak sih ML atau XL? kalau untuk size itu aja yang gue pakai X deh kalau nggak salah S itu udah gede. S ya pokoknya S nya aja udah segede gini ya. Iya benar. Itu sepatunya juga diituin ya, diplastikin ya. Iya, sepatunya juga dipakai ini lagi, dipakai Bungkus gitu loh. eh Silikon atau apa sih? ya pokoknya semuanya. Ya, Hah? silikon atau apa sih? Pelindung lah pokoknya mah ya. Pokoknya pelindung lah nggak tahu kalau dari bahan apa-apanya mah. Hmm, Dan yang jelas itu nggak. Jadi kan waktu pas udah merebak mulai Jakarta zona merah gitu kan. iya. Deg-degan lah tuh gue akhirnya kan. Hmm, Awalnya masih rada nyelam. Akhirnya deg-degan dong. Kayak pas ngelihat formulir pasiennya ah, pernah kontak dengan yang positif terus lihat formulir pasiennya eh, banyak yang menuju ke COVID gitu hmm. kan kayak dia demam, Beresiko ya. tenggorokan segala macam.
ya beresiko itu tinggi banget Ah, kayak gitu. Itu tuh kayak gua ngambil darah pun kayak gemeteran gitu loh, kayak hmm, deg-degan gitu tuh awal-awal, tak kayak masih waspadanya tuh level tingkat tinggi tingkat gitu. internasional mungkin. Heeh. Iya bener-bener asli. Bahkan ya nyampe itu gara-gara panik. Terus lama-lama kan kayak pasrah gitu kan, kayak ya udahlah ini kan profesi gue gitu kan. Ya udah akhirnya kayak ngambil darah kayak menenangkan diri sendiri. Sempet tuh ada temen intern yang bilang kayak gini kayak Gimana? Gimana? kan gue kan dipanggilnya Septi ya Iya. kalau di Prodi ya. Ah, Temen gue tuh bilang gini ke gue, Septi, lo tahu kan kalau misalnya di Jakarta itu penyumbang paling banyak positif COVID, kata dia gitu iya. kan. Ah. Iya, kenapa? Kataku gitu kan ya. Terus dia bilang gini, ya kalau saran gue sih ya lo selagi bisa menikmati hidup, dinikmati aja hidupnya gitu. Biar apa Kan gue coba? deg-degan ya. Maksudnya kayak, Iya. ya kan kayak kita kan, apalagi kan kata dia kan, kita kan tenaga medis ya, Ah, step-stepnya gitu. Ya kita nikmati aja selagi kita masih bisa menikmati. Tadi gue itu jadi kayak bener-bener ngedown gitu dong. Kayak, seolah-olah wow iya sih benar. iya Iya, kayak antara sangkut pautnya bertaruh lah pokoknya. iya kan sangkutannya nyawa dong Iya. kayak gitu. Apalagi pas awal-awal itu kan bener-bener kayak berita dan segala macam itu bikin ngedown banget kayak gitu. Tapi selama di sana ada nggak teman yang sempat positif atau ya pokoknya ada Kalau yang gejala-gejala positif sih tertentu? Oh, enggak cuman sempet ini, sempet kayak diisolasi mandiri hmm, di OVID gitu. sempat di off. Ada satu senior intan di OVID, jadi karena si senior intannya itu ngambil darah anaknya dok. Sedangkan kan maksudnya si dokter ini sehat-sehat dong gitu tuh. Pasti Hmm, kan kita safety dong iya, sama keluarganya gitu. iya. Jadi kayak kecewet gitu loh, kayak senior intannya tuh lupa Hmm, nggak pakai APD-nya tuh nggak pakai APD lengkap banget lah gitu hmm. intinya. APD-nya Standar lah. yang masih yang pas ternyata pas udah di record tuh ternyata si anak dokternya ini dia positif kayak gitu. Oh, Langsung lah heboh, siapa yang ngambil darahnya gitu kan, hmm, si ini gitu kan. Oh ya udah akhirnya di isolasi mandiri dulu terus dirapit kayak gitu gitu, akhirnya nggak kenapa-napa. alhamdulillah. Nah, di Prodia itu Mm. berapa bulan kan? Aku 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan di Mm. Prodia. Terus akhirnya memutuskan untuk berhenti Sebenarnya atau apa sih? pokoknya ada satu dan lain hal alasan yang bisa dikasih tahu. Ya. Jadi intinya tuh kayak eh Intan tuh kan selesai di Prodia tuh tanggal 30 April ya. Hmm, Jadi itu tuh hmm, habis kontrak, jadi harusnya tuh Intan diperpanjang lah intinya, hmm. seharusnya. Nah, tapi karena ada satu lain hal yang dari pihak sananya, dari pusatnya sendiri yang jadi kayak nggak ngelanjutin Intan lah kayak Hmm, gitu. Bukan karena Intannya ada sesuatu yang salah gitu, iya. bukan karena emang ada situasinya lah. Kayak. Hmm. Ya udahlah, Akhirnya di Prodia udahan pindah mau April ya. April 30 April kemarin April baru. akhirnya, dan kemarin baru 4 bulan Mm. pindah ke Krakatau. Sebenarnya ini sebelum ke situ tuh Intan sempat mau Oh, relawan jadi relawan COVID COVID. yang di DKI. Hmm, hmm, hmm. Cuman karena infonya tiba-tiba nggak jelas lah, pokoknya kayak gitu kan. Gak ada. Terus kayak orang tua pun udah kayak ngomong, udah pulang aja ke Rangkas gitu kan, kayak gitu. Kurang Makin merestui ya. khawatir lah mereka. Kayak gitu. Sempat juga di sana kayak ngelamar ke rumah sakit Pertamina kayak gitu kan. Tapi ini disuruh pulang deh ke Rangkas. Nah, pas di Rangkas kan nganggur nih, nganggur. Iya. Udah nganggur, nganggur, nganggur. Akhirnya banyak sih tawaran kayak eh, ditawarin ada lamaran, ada luang apa ada loker nih gitu kan, Iya. gimana di Bintaro nggak dibolehin sama orang tua kan, Hmm, ada loker nih di mana di Jakarta ini nggak di, pokoknya ini kayak jalur-jalur yang pakai KRL tuh gua nggak dibolehin gitu tuh. apalagi yang ke daerah-daerah rawan lah pokoknya. Heeh. Nah dan pas itu adalah nih tawaran kan
ada loker dari dosen Intan kan, dapat infonya tuh malah lebih teman Intan. Teman-teman ada yang mau nggak katanya itu kan di KS Cilegon kan. Hmm. Akhirnya bilanglah ke orang tua kayak ya kan nggak suka nganggur ya, Hmm. maksudnya nganggur tuh nggak punya duit lah gitu maksudnya. Iya, sia-sia Terus kayak waktu di rumah juga di rumah juga ngapain, terus gabut. kayak lebih ke apa ya kayak terus kan gue anak kesehatan ya, Hmm. masa sih gitu gue anak kesehatan tapi nganggur di rumah gitu di saat kondisi kayak begini, kayak gimana gitu Mana di rasanya aneh masih kan. muda kan. Iya kayak gitu kayak pokoknya enggak lah, gue males nggak mau nganggur gitu. Ada kan kesempatan ini, ya udahlah akhirnya gue masuk. Terus alhamdulillahnya keterima. Dan sebenarnya tuh yang kemarin tuh gue dilema. Jadi pas pas gue mau pindahan kosan gue ditelepon sama pusat Pertamina, disuruh tanda tangan kontrak tuh. Hmm. Terus Tanda tangan kontrak kan, tanda tangan kontrak. oh, tinggal tanda tangan aja berarti. eh iya, jadi nggak tanda tangan doang gitu. Hmm. Karena gue waktu itu pernah tes kayak gitu Hmm. kan. Keterima nih, ternyata tanda tangan kontrak. Terus gue konsul dong ke orang tua kayak gimana nih gitu tuh. RSPP lebih menjanjikan lagi gitu kan. Udah gitu kan, terus tapi emang sih itu khusus untuk COVID gitu loh. Oh, Untuk COVID prioritas gajinya mereka pun COVID emang ya. ya kalau dibilang gaji pun ya gede banget lah Hmm. kalau di sana. Kan kata kata mama aku kayak udah deh itu cuma cobaan doang katanya gitu. Udah nanti kalau emang jalannya ntar bisa ketemu Iya, lagi katanya. ada jalan Begitu lagi lah ke situ. pokoknya. Pasti ada jalan lagi. Ya udahlah, gue juga kan mikirnya kayak gue ini belum berpengalaman banget nih Iya. kalau di segi teknis kan di laboratorium. Ya udah, terus dari segi jarak pun lebih dekat kan di Cilegon kayak gitu. Terus rumah sakitnya pun di sini kategorinya ya bagus lah Hmm. gitu, Ah, bagus untuk ke Banten malah hmm. gitu. Ya udah masuk akhirnya. Di Rumah Sakit Krakatau Steel Cilegon ya. Ya betul. Sebag Kata Medika. Krakatau Medika. Ya itulah. Itu di Mm. lab juga. Ini kalau di sini apa kerjanya? Ya ini aku di lab, bener-bener di lab, bener-bener di teknis, bener-bener analisnya bener-bener lah pokoknya gitu. Hmm, benar-benar ya pokoknya sesuai relevan dengan ilmu perkuliahan yang didapat aja ya. Sama jurusannya. Hmm. Bener-bener gitu. Oke. Nah, tadi kan udah malang melintang di rumah sakit, terus fresh graduate tapi pengalamannya udah cukup banyak nih dari Jakarta sampai ke Cilegon. Terus kalau menurut Intan kira-kira suka dukanya selama kuliah dan bekerja di kesehatan tuh apa sih menurut Intan? Suka dukanya kayak kalau dari segi kuliah sih, kalau dari segi finansial sih alhamdulillahnya kan tuh sekolah negeri kan ya. Jadi kayak gue cuman bayar 3 juta per semester itu udah dapat semuanya kayak Hmm. gitu. Paling tuh berat sih ke lebih ke ilmunya sih kata Hmm. yang berat. Ditambah bener-bener kayak kalau yang gue alamin tuh bener-bener biasanya nih contoh satu hari ada 4 MK. 4 MK tuh kayak bener-bener lo dikasih tugas, dan tugasnya tuh bukan kayak cuman tugas PPT tapi kayak ke tugas Tu- makalah iya, paper, terus tugas seutuhnya gitu lah. dipresentasiin. Iya bener-bener tugasnya bener-bener gila, terus kayak banyaknya kan kelompok kan. Hmm. Ya lo tau lah kalau misalnya kerja kelompok, Ya, I know, saya pernah merasakan itu. ya kan. Kayak yang kerja siapa ini siapa kayak gitu, terus kayak siap-siap nyampe mana tadi nggak Iya, tahu, kepotong nih. iya tadi kan kita udah malang melintang nih, udah pengalaman walaupun fresh graduate tapi pengalaman kerjanya udah cukup bisa dibilang cukup banyak lah. Nah, mungkin yang kira-kira menurut Intan nih buat teman-teman yang merintis ingin masuk ke kesehatan atau ingin terjun di dunia kesehatan, entah itu kuliah atau kerja, kira-kira apa sih eh, ini Intan gitu, motivasi atau saran dari Intan untuk berkecimpung di dunia kesehatan? Yang jelas kalau misalnya kamu mau sekolah di kesehatan, kamu pasti bakalan ketemu sama orang-orang dong kayak gitu. Hmm. Orang-orang yang dalam konteksnya itu dia bakalan sedang sakit atau sedang ada problem. Ya pasti yang pertama kamu harus yakinin dulu nih
kayak sesuai nggak sih sama fashion kamu? Misalnya contohnya kayak gini, kamu orangnya ya yang jelas sih harus sesuai dulu ya, Iya. kayak misalnya nggak mungkin dong kayak kamu suka melukis tapi kamu masuk kesehatan kayak gitu Oke. kan. Mungkin mungkin sih mungkin kalau Iya. kalau dipaksa gitu. Cuman kalau emang bukan, terus kayak lebih ke kalau mau masuk kesehatan tuh ya nggak boleh jijian sih yang jelas, Nggak boleh karena jijik. kan pasti yang namanya di dunia kesehatan kayak darah yang jorok-jorok itu tuh pasti gitu loh, Hmm. bau obat, sakit, pokoknya hal-hal yang gak enak tuh harus kamu hadatin gitu kalau kamu milih di kesehatan. Terus? Terus kalau yang jelas sih kalau misalnya masuk kuliah di kesehatan pasti berat dimanapun apapun jurusannya, tapi kalau tahu itu kan berat. Karena apa? Karena kita nanganin seseorang gitu loh, nanganin yang orang-orang yang tadinya sakit, kita bantu dia untuk jadi sembuh atau enggak untuk dia lebih bebas kayak gitu lah, kayak gitu. Jadi, Kita kan maksudnya bukan memperlakukan barang loh gitu, hmm, tapi orang. kita tuh sebagai orang di kesehatan itu, orang lain itu berharap banyak gitu sama kita secara nggak langsung Iya gitu. benar kayak Nah, gitu. Heeh. kita itu jadi harapan lah buat mereka untuk bisa Benar-benar terus kayak berkondisi dan lain sebagainya. harus kayak belajar ramah, ramah tuh nomor satu sih Hmm. kalau kata gue. Jadi ilmu itu belum cukup tanpa attitude juga harus diiringin ya. Benar. Karena apa ya, kalau yang kamu kerja di kesehatan nih gitu, Hmm. jago banget nih, pinter banget dalam segi teori segala macem, tapi pas ibaratnya gini loh, kayak kita kan kerja di sebuah tempat Hmm. yang secara nggak langsung pun mereka ada bisnis dong di dalamnya, Hmm. dapat uang, dapat income kan, Hmm. itu dari orang-orang yang visit dong yang datang. Ya. Nah kalau misalnya pasti mereka nggak munafik, pasti mereka lihat dari covernya doang gitu, Hmm. karena mereka awam, karena mereka nggak tahu apa-apa. Nah ketika kita kayak begitu berhadapan sama pasien tapi kita kayak tetus lah atau mukanya jutek segala macem lah, ya pasien pun pasti yang tadinya sakit tuh makin sakit gitu, Hmm. makin sebel kan, dan itu pasti bakal ngecap kita tuh jelek, ngecap satu rumah sakit lah ibaratnya gitu, Hmm. Satu orang yang meskipun yang kena salahnya agak tapi semua kena bisa jadi kena kayak gitu. iya benar, pasti kan ngecapnya gitu, gue nggak mau ke rumah sakit itu lagi kayak gitu. Ininya Soalnya gini padahal eh, mah cuma dia doang perawatnya kayak gitu. misalnya galak, padahal kayak gitu, padahal kan itu kan individualis ya, bukan secara keseluruhan. Betul, betul. Terus ya harus etika. Cuman kalau pas kuliah kalau lebih eh, apa ya, lebih ke ini sih, harus punya pegangan yang bisa saling nguatin kayak gitu, Hmm. Nah, paling penting tuh itu. itu tadi apa sedikit motivasi sama saran dari Intan lah kalau kalian-kalian mau masuk di dunia kesehatan. Nah, Intan pengalaman kerja udah lumayan cukup fresh graduate. Yang belum tinggal ini ya Tan ya, pendampingnya. Oh itu baru 20 tahun sih. Baru 20 tahun guys. Oke. Iya baru 20 Buat tahun kali guys. buat kalian masih ada kesempatan nih yang mau kenal lebih jauh sama Intan. Gila. Apalagi domisili Ya Banten ya. tolong ya IG-nya. Eh, IG-nya apa IG-nya? Tolong ya ini SPT underscore. Oke, nanti gue cantumin deh. 20 tahun Siap siap siap. udah kerja, pokoknya aman lah buat kalian. Tapi harus tahu diri, Aman. harus tahu diri guys. Tahu diri. Aduh. Oke. Oke Intan, makasih ya buat ngobrol-ngobrolnya Iya. malam ini. Seru Siap banget, siap. keren banget. Ya maaf lah ya kalau nggak berfaedah banget, kan itu Iya, kan sepengalaman kan enggak, ya. justru pengalaman ini harus kita bagikan. Mungkin ada orang-orang yang butuh, siapa tahu bisa jadi bermanfaat buat mereka. Betul? Betul betul betul. Oke, makasih Intan, semangat kerjanya. Nanti dicek aja Siap. DM-nya, takut ada cowok-cowok yang kepo tentang Intan.
boleh melalui saya atau langsung ke Intan sendiri. Oke guys, sampai Oke guys, sampai ya makasih ya ya semuanya. sampai bertemu di podcast suka duka kuliahan selanjutnya. Dadah Intan, semangat kerjanya. Bye bye. Makasih. Yo yo. Yup.